Halo sahabat Kicamania, selamat datang di channel saya. Kali ini tema dari konten kita adalah akan membahas tentang burung kacer, yaitu salah satu burung yang terkenal punya jiwa fighter atau emosian gitu ya. Disclaimer dulu, saya bukan ahli kacer. Saya juga tidak punya burung kacer di rumah. Tapi yang akan saya sampaikan ini adalah hasil riset saya dari mengamati 26 situs atau konten YouTube yang sudah viewernya mulai dari ratusan ribu dan juga ada yang viewernya sudah jutaan. Jadi saya rangkum bagaimana tips-tips agar burung kacer bisa gacor, bisa emosian, dan juga bagaimana perawatan harian, serta ada tips-tips unik, istilahnya bagaimana kita buat treatment atau jamu agar kacer itu semakin mantap gitu ya. Oke, nggak usah banyak bicara, langsung saja tonton konten kita kali ini. Halo, Anda penggemar burung kicau? Pasti kenal kacer dong ya, si hitam putih yang gayanya gagah itu, sering disebut tipe fighter gitu. Iya, betul. Burung petarung. Nah, banyak banget nih yang pengen kacer kesayangannya jadi gacor. Maksudnya rajin bunyi, suaranya kenceng, variatif, mentalnya juga oke. Khusus buat Anda, kali ini kita mau coba selami nih sumber-sumber dari YouTube sama blog yang Anda kasih buat ungkap rahasia kacer juara. Tepat sekali. Jadi, misi kita sekarang ini ya menyaring semua info itu. Mulai dari rutinitas harian, tips nutrisi, sampai cara ngatasin kacer yang tiba-tiba diam, macet bunyi gitu. Kita coba rangkum jadi intisari yang praktis lah ya. Kita lihat gimana semua ini nyambung satu sama lain buat bikin performa kacer jadi top. Oke, siap. Kita bedah nih. Fokus kita dari sumber-sumber Anda tadi, ada 4 pilar penting kayaknya ya. Pertama, rutinitas harian, tapi yang katanya mesti dinamis. Terus, strategi pakan, ada yang standar, ada yang unik juga. Ketiga, ngatasin masalah mental kayak macet bunyi itu. Dan terakhir, soal penempatan sangkar. Nah, ini sering jadi perdebatan nih. Siap ya kita dalami? Siap. Pertama, pondasinya dulu deh, perawatan harian. Sumber Anda kan nekenin pentingnya rutin, tapi insight-nya itu bukan soal jadwal yang kaku banget. Umumnya gini, pagi itu ada pengembunan, sebelum matahari terbit malah. Dikeluarin pas udara masih seger, baru diangin-anginin jam 7-an gitu. Iya, betul. Terus mandi sekitar jam 7:30. Bisa disemprot halus, bisa juga pakai karamba. Itu loh wadah mandi khusus buat burung. Jangan lupa kandang dibersihin, ganti pakan minum, terus kasih EF, extra fooding ya. Kayak jangkrik, biasanya 3 ekor pagi. Nah, terus penjemuran nih. Ini katanya penting banget, tapi durasinya, wah ini tergantung banget sama kondisi si kacer. Betul sekali. Ini kuncinya nih. Kalau kacer lagi sehat, tapi kok kayak kurang greget gitu, kurang emosi, sumber Anda nyaranin jemurnya bisa lebih lama. Mungkin 1,5 sampai 2 jam, antara jam 8 sampai 11 pagi. Tapi, nah ini tapinya. Kalau kacer lagi drop, kondisinya kurang fit, atau lagi mabung, ganti bulu itu loh. Jemurnya cukup sebentar aja, 30 menit maksimal. Oh gitu ya, jadi emang mesti diamati benar ya kondisi burungnya? Iya, harus. Itu kuncinya, biar gak salah penanganan. Siangnya, burung biasanya dikerodong, ditutup kain sangkar itu. Terus bisa dimastering, didengerin suara burung lain buat isian. Sorenya diangin-anginin lagi. Kasih EF lagi, mungkin 2 ekor jangkrik, malamnya kerodong lagi, mastering pelan boleh dilanjut. Oke, pondasi rutinitas udah. Sekarang bensinnya nih, nutrisi. Standarnya kan dari sumber Anda, ya fuer itu pakan pelet, terus EF jangkrik ya kayak tadi, 3 pagi 2 sore. Ditambah kroto, telur semut rang-rang itu, 1 sendok makan, mungkin beberapa kali seminggu. Cacing juga kadang disebut 1 ekor, 2 kali seminggu gitu. Tapi ada juga tips unik nih dari sumber Anda. Pernah dengar nggak? Jangkriknya dikasih makan daun mengkudu dulu, baru jangkriknya dikasih ke kacer. Katanya nutrisinya pindah gitu. Oh iya, itu menarik tuh. Kreatif ya. Ada juga resep campuran apel, kroto, telur, atau malah dikasih air rebusan jahe biar anget katanya. Wah, ini nunjukin fokusnya emang ke kualitas nutrisi ya, bukan cuma asal banyak atau kenyang aja. Menariknya lagi, sumber Anda nyebut suplemen komersial
Ada contohnya Kacer Play. Klaimnya sih ya kayak suplemen buat atlet gitu. Buat bantu postur, stamina, napas, mental, sampai mancing bunyi kacer yang lagi diem. Tapi pakainya harus bijak juga kali ya. Tentu. Yang pasti, pola makan ini ya dinamis juga. Pas kacer kelihatan drop atau kurang fit, sumber Anda nyaranin porsi EF-nya, jangkrik sama kroto, itu ditingkatin lumayan drastis buat dongkrak kondisi gitu. Iya ya. Tapi kan sebagus apapun perawatan, kadang ada aja masalah mental ya. Sumber Anda juga bahas nih soal kacer yang tiba-tiba macet bunyi. Diem aja gitu. Kenapa tuh biasanya? Nah, itu seringnya karena stres. Pemicunya macem-macem. Lingkungan baru, atau mungkin terlalu berisik. Bisa juga kondisi fisiknya lagi nggak enak. Atau birahinya, gairahnya itu lagi nggak stabil. Oh, jadi stres ya akarnya seringnya. Bisa jadi. Solusi yang ditawarin dari sumber-sumber Anda itu fokusnya ke dua hal. Relaksasi sama stimulasi. Buat relaksasi, ada yang nyaranin terapi air. Jadi deketin sangkar ke suara gemericik air. Atau terapi alam, gantung di tempat sejuk, rindang gitu. Pengembunan pagi tadi juga katanya bantu banget buat nenangin. Kalau kurang fighter gimana? Mentalnya kurang greget gitu. Nah, itu butuh stimulasi. Caranya, bisa dideketin sama kacer betina sesekali aja. Atau pakai untulan. Burung kecil lain ditaruh dekat sangkarnya buat mancing jiwa tarungnya. Oke. Selain perawatan langsung ke burungnya, lingkungan juga penting ya. Nah, ini nyambung ke soal penempatan sangkar. Ini suka bikin bingung nih. Sumber Anda nyebut ada dilema gitu. Bagusnya ditaruh tempat sepi biar tenang, atau malah dideketin kacer lain buat trek, latih tanding gitu, atau malah di tempat rame biar biasa. Dan jawabannya, menurut sumber Anda ya, tergantung kondisi kacer Anda saat itu. Lagi-lagi, kuncinya itu observasi. Burung baru datang atau lagi stres, habis mabung, biasanya emang butuh tenang. Tempat sepi, di kerodong penuh, itu bantu pemulihan, bantu adaptasi. Tapi kalau kacer sehat, Sebaliknya, kacer sehat yang mentalnya perlu diasah atau kayaknya kurang panas, nah itu justru butuh stimulasi. Dideketin sesekali sama kacer lain buat trek singkat, atau dibawa ke tempat agak ramai, itu bisa mancing naluri tarungnya. Jadi, nggak ada satu jawaban pasti gitu loh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua sumber ini, bikin kacer gacor itu emang bukan soal satu trik sulap doang ya, tapi lebih kayak seni manajemen yang nyeluruh gitu. Iya, bener banget. Kombinasi antara rutinitas yang konsisten tapi juga fleksibel, nutrisi yang pas, paham kondisi mental si burung, sama penyesuaian lingkungan juga. Lengkap ya? Tepat sekali. Intisari terbesarnya, menurut saya ya, kemampuan Anda sebagai perawat buat ngebaca bahasa tubuh sama perilaku kacer Anda sendiri. Itu yang paling penting. Konsisten sama perawatan dasar itu wajib hukumnya. Tapi, jeli ngeliat kapan perlu diubah dikit, entah itu nambah jemur, ganti jenis atau porsi EF, mindahin sangkar, nah itu yang bedain. Tiap kacer kan unik ya? Betul. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Di luar semua tips standar sama rahasia yang udah kita gali dari sumber-sumber Anda tadi, coba deh perhatiin lagi. Ada nggak sih satu kebiasaan unik, satu quirk, atau sifat khas dari kacer Anda sendiri? Sesuatu yang mungkin nggak umum dibahas, tapi Anda rasa, jangan-jangan ini kunci personal dia buat jadi gacor. Coba deh amati lebih dalam lagi. Sampai jumpa di deep dive berikutnya ya. Nah itu tadi sahabat-sahabat Kicamania, bahwa sebenarnya burung kita itu tergantung bagaimana kita observasinya, peka atau tidak dalam menyeting burung tersebut. Kalau kita rawatannya bagus, ya burungnya akan bagus seperti itu. Sekali lagi, saya bukan ahli, jadi kalau ada perbedaan pendapat silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi.